Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita akan bicara tentang 5 poin Karanganyar. 5 poin Karanganyar ini saya ambil dari buku berjudul Resonansi dan Reform Lokal, Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar yang saya tulis tahun 2013 dan yang terbit tahun 2013 diterbitkan oleh STPN Press. Desa Karanganyar adalah salah satu desa di Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Jadi tepatnya Desa Karanganyar, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. 5 poin Karanganyar itu terdiri dari 1. Land reform lokal, 2. Energi sosial, 3. Leadership, 4. Legacy, dan kelima impact. Pertama kita bicara tentang land reform lokal. Mengapa subtemanya ini sama dengan yang di 5 poin Ngandagan? Karena memang seperti Desa Ngandagan, Desa Karanganyar juga mempraktekkan land reform lokal. Seperti di Desa Ngandagan, Desa Karanganyar juga melalui land reform lokalnya telah membentuk kategori yang berlaku di masyarakat, yaitu kategori kulian dan buruh kulian. Kulian adalah orang yang menyerahkan hak garap, sedangkan buruh kulian adalah orang yang menerima hak garap. Apa bedanya dengan Desa Ngandagan? Bedanya adalah kalau di Desa Ngandagan itu kulian itu adalah mereka yang memiliki tanah lebih dari 300 ubin dan wajib menyerahkan hak garapnya seluas 90 ubin. Sedangkan di Desa Karanganyar, kulian adalah orang yang memiliki tanah seluas lebih dari 250 ubin dan wajib menyerahkan hak garapnya seluas 90 ubin. Jadi persyaratan menjadi kulian atau batas menjadi kulian itu lebih kecil ya di Desa Karanganyar. Kalau di Desa Ngandagan harus 300 ubin baru kemudian dia diwajibkan menyerahkan hak garap seluas 90 ubin, sedangkan di Desa Karanganyar 250 ubin saja sudah terkena ketentuan wajib menyerahkan 90 ubin hak garap untuk diserahkan kepada pemerintah desa yang nantinya akan diserahkan kepada buruh kulian, yaitu petani yang tidak memiliki tanah sawah yang kemudian mendapatkan hak garap seluas 90 ubin. Jadi bedanya yang kedua adalah kalau di Desa Ngandagan, buruh kulian itu mendapat hak garap seluas 45 ubin, sedangkan di Desa Karanganyar, buruh kulian mendapat hak garap seluas 90 ubin, jadi lebih luas 2 kali lipat. Hanya saja kemudian coveragenya, yaitu mereka yang berhasil dibantu, kalau di Desa Ngandagan yang berhasil dibantu sebanyak 128 orang, sedangkan di Desa Karanganyar yang berhasil dibantu hanya 76 orang petani atau 76 buruh kulian. Kemudian poin kedua dari 5 poin Karanganyar, yang kedua adalah energi sosial. Apa itu energi sosial? Energi sosial adalah segenap kapasitas, segenap kemampuan yang ada di Desa Karanganyar secara sosial yang kemudian juga diperuntukkan bagi kepentingan sosial. Jadi segenap kemampuan, segenap kapasitas masyarakat Desa Karanganyar yang kemudian diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat Desa Karanganyar, itu disebut sebagai energi sosial. Ada 3 energi sosial yang berkembang di Desa Karanganyar sejak tahun 1947 sampai dengan sekarang. Pertama, ide atau gagasan. Gagasannya adalah pelaksanaan land reform lokal sebagaimana yang sudah kita jelaskan di poin 1 tadi. Yang kedua adalah ideal ya, hal-hal yang ideal atau orang menyebutnya idaman yang diharap-harapkan, yaitu kesejahteraan. Jadi masyarakat Desa Karanganyar di bawah pimpinan kepala desanya pada tahun 1947, yaitu R. Sosrowarjoyo, mereka menerapkan land reform lokal dalam rangka mendapatkan kesejahteraan sosial, yaitu kesejahteraan bagi lebih banyak orang ya. Jadi kalau pada awalnya hanya 76 petani kulian, maka dengan adanya konsep land reform lokal terbantu juga 76 petani buruh kulian. Itu yang disebut dengan kesejahteraan. Kemudian yang berikutnya, poin bagian ketiga dari energi sosial adalah friendship atau persaudaraan. Sebagaimana kita ketahui, pelaksanaan land reform lokal yang berlaku sejak tahun 1947 hingga hari ini tahun 2011, maka terbentuk solidaritas sosial. Ada solidaritas antara buruh kulian dengan kulian. Apa solidaritasnya? Buruh
Kulian wajib melaksanakan kerja bakti dan jaga malam, sedangkan kulian wajib menyerahkan hak garap seluas 90 ubin. Dan jadi itu merupakan sebuah konsep persaudaraan yang baik antara kulian dan buruh kulian. Jadi saya ulangi, energi sosial yang ada di Desa Karanganyar ada yang bersifat ide, yaitu land reform lokal, ada yang bersifat hal-hal ideal, yaitu kesejahteraan, dan ada yang bersifat friendship atau persaudaraan, yaitu terbangunnya solidaritas sosial sebagai dampak dari pelaksanaan land reform lokal antara kulian dan buruh kulian. Poin ketiga dari 5 poin Karanganyar adalah leadership. Leadership ini diperlihatkan oleh R. Sosrowarjoyo, Kepala Desa Karanganyar tahun 1947 sampai dengan tahun 1977. Jadi cukup lama ya, 30 tahun. Apa ciri atau gaya leadershipnya R. Sosrowarjoyo? Hanya ada 2 gaya yang berhasil tercatat di buku Resonansi Land Reform Lokal Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar yang saya tulis tahun 2013 ini. Yaitu pertama adalah gaya leadership yang persuasif. Jadi R. Sosrowarjoyo menerapkan land reform lokal dengan gaya persuasif, berbeda dengan yang diterapkan oleh kepala desa di Ngandagan, yaitu Somotirto, yang lebih bergaya represif. R. Sosrowarjoyo bergaya persuasif untuk menghindari konflik, sehingga kemudian masyarakat atau terutama kulian bisa dibujuk untuk ikut program land reform lokal agar kemudian mereka bisa membantu para petani yang tidak memiliki tanah sawah. Jadi persuasif. Yang kedua adalah ciri khas kepemimpinannya adalah sustainable. Jadi R. Sosrowarjoyo mengetahui bahwa bukan hanya ia yang ingin berbuat kebaikan bagi masyarakat desa Karanganyar, tetapi banyak tokoh yang juga ingin berbuat hal yang sama. Maka kemudian dia menjelaskan kepada banyak pihak di Desa Karanganyar agar terus kemudian melanjutkan kebijakan yang ditanamkannya sejak tahun 1947, dan dia memberi kesempatan serta mendukung tokoh-tokoh yang ingin tampil dalam rangka memajukan Desa Karanganyar. Sehingga kemudian kita ketahui tokoh-tokoh yang kemudian tampil sebagai kepala desa menggantikan R. Sosrowarjoyo sejak tahun 1977 sampai sekarang, kesemuanya terus-menerus mempertahankan konsep land reform lokal yang dicanangkan oleh R. Sosrowarjoyo tahun 1947 di Desa Karanganyar secara persuasif. Itu poin ketiga, leadership. Poin keempat, legacy. Legacy atau hal-hal yang diwariskan. Hal-hal yang diwariskan oleh R. Sosrowarjoyo itu mirip seperti hal-hal yang diwariskan oleh Somotirto di Desa Ngandagan. R. Sosrowarjoyo, Kepala Desa Karanganyar tahun 1947 sampai tahun 1977, mewariskan apa yang disebut sebagai land reform lokal yang berlaku 1947 sampai hari ini ya, tahun 2011. Mengapa demikian? Karena R. Sosrowarjoyo telah menerapkan land reform lokal secara persuasif dan sustainable, sehingga kemudian mendapat dukungan dari dari banyak tokoh dari masyarakat sejak 1947 sampai dengan hari ini. Kemudian legasi berikutnya adalah dengan adanya land reform tersebut, maka hal ini telah meringankan beban kulian ya, ketika kemudian ada bedanya dengan di Desa Ngandagan. Kalau di Desa Ngandagan itu pajak bumi dan bangunan hak tanah buruan atau tanah yang telah diserahkan hak garapnya kepada buruh kulian, itu PBB-nya masih ditanggung oleh kulian. Sedangkan di Desa Karanganyar, pajak bumi dan bangunan atas tanah buruhan atau tanah yang hak garapnya telah diserahkan kepada buruh kulian, maka PBB-nya atau pajak bumi dan bangunannya dibayarkan oleh buruh kulian. Hal ini juga sekaligus untuk mengikat rasa memiliki, dengan tanda kutip memiliki hak garap dari para buruh kulian, dan sekaligus menanamkan rasa tanggung jawab dari para buruh kulian. Jadi buruh kulian di Desa Karanganyar itu punya kewajiban kerja bakti, punya kewajiban ronda malam, dan punya kewajiban membayar PBB atas tanah buruan yang dikelolanya. Kemudian yang kelima adalah impact. Apa impact dari program land reform lokal yang dicanangkan oleh R. Sosrowarjoyo
sejak tahun 1947 sampai 1977 secara persuasif dan sustainable. Impact-nya adalah terbangunnya harmoni sosial, terbangunnya solidaritas sosial ya, antara kulian dan buruh kulian yang kemudian meluas ke seluruh masyarakat desa Karanganyar. Selain itu, impact berikutnya adalah tersedianya tenaga kerja, yaitu sebanyak 76 orang petani atau 76 orang buruh kulian yang bersiap sedia untuk melakukan kerja bakti secara berkala dan ronda malam atau jaga malam secara bergiliran. Meskipun kemudian dalam prakteknya kerja bakti dan jaga malam juga seringkali diikuti oleh para kulian. Meskipun sebetulnya para kulian tidak diwajibkan, tetapi demi kebersamaan dan kadang-kadang karena memang suasana guyub yang dibangun di desa Karanganyar, maka kulian yang tidak wajib melaksanakan kerja bakti dan jaga malam ada kalanya ikut bersama-sama dengan para buruh kulian melaksanakan kerja bakti dan ronda malam. Jadi itulah 5 poin Karanganyar yang saya pikir perlu saya ulangi. Jadi ada 5 poin Karanganyar, yaitu 1. Landrepung lokal, 2. Energi sosial, 3. Leadership, 4. Legacy, dan 5. Impact. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.